Dong dan rame Tom tuh. Lagi ini berkunjung ke rumah sakit besok Pak Asisten 1. Mudah-mudahan cepat sembuh dengan kehadiran Bapak-bapak. Amin, amin. Pak Kajari, Direktur, Pak Kasat, apa Kapaklok, sama ini Pak Watimena. Oke. Sebenarnya sudah beberapa hari saya mengetahui kalau saya mutasi, tapi nggak tega menyampaikan kepada rekan-rekan. Ada informasi Kajari pindah. Jangan. Maksudnya? Enggak, jangan dulu. Iya. Enggak, kalau seandainya nih, apa kira-kira? Jangan seandainya. Komentarnya apa kira-kira? Enggak. Sabar dulu. Yang setahu saya Pak Kajari mau ganti KTP SBT, mau perpanjang di sini. Ya, Enggak, ini cerita nih. Andaikan kalau seandainya tetap tunjuk SK-nya sekarang. Waduh. Kapan lagi kita ketemu? SK-nya tetap dengan seandainya nih. Gimana lah? Apa kira-kira tentang Kajari ini? Sosoknya nih. Abang itu orangnya low profile, kemudian gak beda-bedain mana teman profesi, mana teman apa ya, dalam struktural kan abang ini kan Forkopimda, tapi dalam pergaulannya dengan masyarakat itu membaurnya nggak pilih kasih Bang. Jadi kita paling sulit dapat Kajari yang dulu di warung kopi dan cerita seperti ini. Dengan kita yang sesama di unsur birokrasi aja sulit, apalagi dengan masyarakat. Karena sampai hari ini aku nggak berat untuk mengabarkannya. Emang sudah? Oh, jadi kalau bahasa kayak begini gimana? Maksudnya emang sudah? Menyampaikan semuanya. Oh, jangan dulu lah. Jangan dulu setahun lagi. Ya lah. Pendapatnya nih kalau aku. Enggak. Kami kurang setuju. Tidak. Sampai sekarang aku belum berani menyampaikan. Ini Kajari paling terkeren. Karena aku gimana ya? Nggak tega. Karena bermasyarakat bagus Dan bahkan di hukumnya media bagus, itu semua bagus. hanya Insya Allah tahun depan baru. tahun depan. Ya, Sini. Tahun depan aja. Iya, depan saja. Kita tahu memang ada batas waktunya, tapi tambahlah tahun depan. Tahun depan aja lah. Tahun depan. Babang dulu gimana nih? Aduh, Kalau setelah ini kutunjukkan. sakit ini sakit ini. Ini kalau bisa saya telepon sekarang, saya suruh batalkan Skype. Tapi sekarang aku nggak tega nih. Karena apakah ini kusimpan sampai aku pergi? Aduh, berat nih. Berat loh. Tapi akhirnya harus aku katakan juga. Sebagai teman sahabat, tetaplah pada pendirian abang yang seperti ini aja, tidak dibuat-buat. Abang orangnya apa adanya, tetap jaga integritas dan cara pergaulan abang seperti ini aja di semua tempat. Kami doakan teman-teman yang ada di Pulang, kami doakan semoga abang tetap sukses, sehat selalu, dan ya menjalankan tugas seperti yang kami rasakan di Pulang, tanpa intimidasi, apa adanya. Ya seperti itu Bang. Saya mau nangis ini Bang, serius. Oke. Sehat selalu Bang. Ya, makasih. Masya Allah. Sehat-sehat. Begitu aku dinas kemari, yang pertama aku temuin tuh Bang Muklis di rumah Bang Marno 2,5 tahun yang lalu. 2,5 tahun yang lalu. Gimana Bang ini? Aduh. Saya mau ngomong apa? Nggak dapat Bang. Iya. Saya memang sudah curiga dari itu, postingan yang itu. Statusnya itu. Nikmati semua ini sebelum ini semua menjadi kenangan. Itu yang saya udah mulai curiga itu. Terus saya di status WA-nya itu, aduh ini Gimana kita merasa kehilangan sama sekali nih. Iya. Gitu. Susah dapat sosok Kajari yang seperti Pak Edin. Selalu sama-sama kebun ya. Biar kopi segelas kita minum bersama. Iya. Mana ada Kajari yang kayak Pak Edi nih. Ya. Sukses selalu Bang di tempat yang baru. Insya Allah tetap rendah hati seperti biasanya dan selalu ingat ketong di sini toh Bang. Insya Allah mana bisa lupa. Siap. Oke. bingung, sedih. Saya baru menemukan sosok seorang Kajari yang bermasyarakat, tidak melihat siapapun, itu mau kalangan atas, kalangan bawah tetap berbaur, orang yang bijak,
yang akan memberikan petuah-petuah baik kepada orang-orang yang ditemuinya, khususnya saya pribadi. Kalaupun itu terjadi, berat. Saya yakin semua masyarakat SBT akan berat, tapi tinggal Pak Kajari yang sudah saya anggap sebagai kakak, sebagai pemimpin. Sudah sabar. Ini ada. Ada, tapi tadi nggak ada. Saya tidak bisa berkata-kata. Tapi tadi Saya berharap kalaupun itu terjadi, semoga Pak Kajari tidak melakukan SBT, dan saya berharap orang-orang seperti Pak Kajari bisa lebih bagus lagi jabatannya, lebih bagus lagi berkarirnya, karena sudah teruji di sini. Pak Kajari orang yang baik, lurus, dan taat aturan. Aduh, hancur betul. Duduk dulu. Lombo. Tinggal saya Bapak di sini 1 tahun lagi. Atau kejar isi mungkin lama-lama. Biar jadi panutan. Buat kita masyarakat SBT. Bapak ini alhamdulillah selama ini kita masyarakat cukup nyaman, cukup juga merasa sebagai orang tua, teman bisa mengerti. Alhamdulillah, yang kita lebih banggakan itu sosok kepemimpinan Bapak ini bisa menjadi salah satu contoh teladan buat kita, khususnya anak-anak di lingkungan RSUD sini, bahkan pada umumnya masyarakat di situ yang harus mengikuti kepemimpinan Bapak ini. Kalau menurut saya, Bapak ini sosok pemimpin yang paling terbaik untuk pengetahuan saya di sini. Dengan adanya saya dengar informasi Bapak pindah ini juga, hati saya bergetar. Iya, karena sedih karena kita masyarakat di sini sudah merasa nyaman, sifat ini keseharian sama kita di sini, bisa jadi orang tua yang bisa tiap hari nasihat kita, memberikan arahan. Yang saya nggak bisa lihat Bapak duduk sendiri, ini harus datang ini. Itulah karakter tipikal kita seperti itu. Bukan cari muka, bukan ini, tapi menghargai orang. Apalagi ini salah satu pejabat. Jadi alhamdulillah, apa yang saya dulu dengan Bapak, banyak motivasi, saran, pendapat untuk ke depan itu saya udah banyak terima dari Bapak. Bapak punya nasihat-nasihat, punya rasa-rasa yang bisa membangun kita punya semangat untuk hidup. Itu yang saya merasa bangga di situ. Kita dulu sama Bapak tidak kosong, banyak pengalaman yang kita ambil dari Bapak. Bapak punya pengalaman, Bapak salurkan buat kita terkait dengan integritas kita punya kepribadian, kita punya mana yang hak katakan hak, mana yang tidak katakan itu yang kita dapatkan dari Bapak. Dan dulu dengan Bapak itu nggak ada bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa motivasi, bahasa nasihat terhadap orang tua. Kayak di situ kita merasa kehilangan sosok pemimpin, sosok pejabat yang merayat sama kita masyarakat SBT di sini. Jadi saya dengar kabar Bapak mau pindah ini, saya juga rasa macam sedih. Tapi kita mau buat bagaimana? Ini perintah. Bahasanya tiba waktu ya. Kalau saatnya untuk pindah, waktunya ini kita mau gimana? Semoga Bapak dapat tugas di tempat yang baru. Bapak selalu ingat kita di sini. Kita juga insya Allah kita selalu ingat Bapak, kita selalu membayangi Bapak punya kepemimpinan di sini. Ya selalu merayat sama kita, rakyat SBT khusus yang saya merasa bangga di situ. Jarang pejabat duduk sama kita masyarakat kecil. Hanya Bapak saya, setahun saya. Kalau menurut saya pejabat-pejabat di sini harus mencontoh kepemimpinan Bapak. Yang mana yang hak katakan hak, mana yang batil katakan batil. Ya, toleransi dengan Bapak punya kepemimpinan yang ada di SBT. Salah nggak bisa Kejari yang terbaik menurut saya. salah nggak bisa menjadi benar, benar nggak bisa menjadi salah, ya kan? Itu yang saya banggakan di situ. Sekarang pejabat itu mereka menunjukkan bahwa ini saya sudah, tapi Bapak ini tidak. Itu yang motivasi saya ke depan itu. Insya Allah semoga pejabat-pejabat di Kabupaten SBT ini harus mencontoh Bapak punya kepemimpinan. Jabatan itu hanya titipan aja. Itu yang Bapak sering sampaikan ya. Itu rahmat, itu nikmat, harus disyukuri. Tapi kebersamaan itu harus diprioritaskan.
Tidak ada perbedaan antara kita, saya ini. Itu yang saya pegang Bapak punya Bapak. Makanya kalau pilih kita, aduh, mau berjalan dari sini juga susah, rasa kehilangan begitu. Sosok orang terbaik, sosok pemimpin, sosok pejabat terbaik. Luar biasa. Sebagai motivator pertama pribadi saya, banyak saya belajar. Saya rasa kehilangan gitu sebagai tempat curhat, pokoknya banyaklah saya dapat dari Pak Edi. Mudah-mudahan yang abang sampaikan ke saya akan ingat selalu. Kasih itu Untuk udah kalah ya. Minum Pak kopi. Itu Bapak jangan bikin kopi. Sudah minum ini mumpung lagi hangat. Tong minum berdua karena tadi 1 gelas itu. pimpinan rasa teman, pimpinan rasa orang tua. Karena Bapak pun dalam kantor maupun di luar bergaul sih nggak beda-beda. Sama. Toh anak-anak cleaning service-nya minum kopi 1 gelas. Betul. Sing ada punya rasa kayak membeda-beda begitu. Jadi kita bilang pakaian dinas ini ketemu sing lahir dengan akad. Begitupun juga Bapak jiwanya kayak begitu. Jadi waktu itu Beliau itu tidak pernah menuntut jabatan bahwa orang punya tumpah kajari. minum aja. Nggak ada orang minum aja. Dengan siapa saja. Karena beliau itu kan mau berteman dengan kita. 1 gelas minum kita. Itu sudah, kata minum sama-sama, masih nggak ada urusan. Jadi kadang-kadang mereka bikin perkal-kelakar. Kamu biasa minum sopi 1.000 orang 1 gelas. Ini minum kopi 2 orang 1 gelas. Ini minum kopi 2 orang 1 gelas. Masalah anggaran itu beliau bukan hanya mau percaya atau tidak. Lalu anggaran itu dan harus serahkan semua nanti baru Yang mereka pernah yang atur. Duit aja. Beliau kasih ke saya berpikir, guna apa Pak kalau saya pegang duit banyak-banyak begini, rokok aja saya nggak bisa beli. Sudah apa canong nanti saya beli rokok. Saya pegang duitnya saya resah. ya, boleh ambil rokok. Jangan. Duit dalam tas Bapak Jamal, tengok Bang. Beta Jamal bawa duit 100 juta lebih. Kita bilang Bapak percuma saja. Sebenarnya jabatan ini dapat apa? Iya. Kalau orang berpikir jabatan itu kaya, itu orang itu korupsi, pancuri boleh. Toh? Makanya jujur saja, abang berdua ini mau nota datang beta bayar, nota datang beta bayar. Beta bilang berapa? Beta cuma bayar nota saja. Kira-kira begitu rokok saya bisa beli. Berapa pegang kepeng banyak-banyak ini? Cuman gue bilang. Jadi biar 1.000 yang penting beta pun sendiri Pak. Jadi kalau mau beli rokok, jangan ambil duit itu. Beliau bilang, Pak Cano, ingat ya, kalau mau beli rokok minta aja ke saya. Jadi Bapak ini kalau uang pribadi itu Bapak paling royal. Sebenarnya, jujur ini, demi Allah, Bapak ini paling royal kalau uang pribadi. Uang kantor 50 burung-burung pun saya pernah. Antua yang tergiur yang angka-angka itu. Kepala seksi pun uang cari uang perkara ratusan juta, nanti uang lewat. Gitu. Tapi alhamdulillah mungkin dengan adanya Bapak ini selalu nasihat, kesini kemari. Yang biasa cerita juga paling banyak mungkin Beta. Mungkin Beta saya paling banyak. Pak Cano di mana? Dan selama ya beginilah imbalannya tuh ketika Bapak ditempatkan di sini awalnya orang mendoakannya baik-baik. Bapak dicoba oleh persoalan-persoalan internal kita maupun eksternal, tapi Bapak cukup kuat untuk menghadapi semua itu. karena kita yakin benar itu tak akan pernah berubah menjadi. Boleh manusia itu salah melihat, salah menilai, akhirnya salah. Tapi Allah tahu, makanya kita nggak usah takut kalau orang bilang kita salah, kalau kita benar. Memang harus dihadapi berat fitnah itu. Jadi kalau kayak Perkopinda, istilah kayak Bapak, pada kejaksaan negeri itu bukan sabaran. Orang dia pakai coklat saja orang segan, siapapun dia. Toh, apalagi dengan kewenangan yang begitu besar. Jadi tidak ada intervensi dari kinerja lain. Cuman sosok beliau ini kan beliau tidak melihat dari pakaian dinasnya atau dari profesinya. Makanya kita bilang cuma sabi sabu, orang Maluku bilang cuma sabi sabu yang ada di republik ini. Kali-kali kan kita pernah bilang cuma kajari Bapak ini saja yang beliau kayak begini, yang lain sih ada. Mana ada orang dengan SK Pindas yang beliau kayak begini, yang lain tuh tertulis bilang mau ucapan selamat apa juga sih ada, karena pergaulannya sih ada dengan pakaian dinasnya itu untuk menakut-nakuti orang saja dari gitu. Saya Ismail, ya teman ngopinya Pak Kajari. Alhamdulillah syukur selama di Pangkalan maupun bersilaturahmi di Pangkalan rumah sakit, di masjid, pembawaan Pak Kajari ini alhamdulillah syukur memang berbaur dengan semua unsur, baik yang dari bawah, dari kalangan teman-teman yang ojek, yang dari pekerjaan-pekerjaan lain pun, sama kita juga yang PNS-PNS juga semua bergaulnya sama. Banyak nasihat, masukan yang disampaikan buat kita selaku ASN juga maupun masyarakat dalam pergaulannya. Memang ya sosok Pak Edi ini alhamdulillah syukur ya, tidak membedakan ya dari status beliau sebagai salah satu pejabat vertikal di
kabupaten. Alhamdulillah syukur bergaul dengan kita itu biasanya pimpinan-pimpinan Kejari yang lain itu gitu. Kejari itu ya pasti orang segan untuk bergaul, tapi alhamdulillah syukur beliau ini bisa memisahkan sekat itu. Kita mau bergaul dengan beliau, dengan siapapun, tukang ojek pun semua diperlakukan sama. Ya insya Allah doa dari saya dan keluarga, insya Allah di tempat tugas yang baru, apa yang sudah Bapak lakukan buat ketemu di sini bisa terbawa sampai di sana. Insya Allah nanti di tempat baru mudah-mudahan hal yang sama juga Bapak akan terima di sana, karena pergaulan di sini pun pasti akan terbawa sampai sana. Ya pesan kami mudah-mudahan di tempat tugas yang baru apa yang Bapak lakukan di sini bisa dibawa ke sana, baik itu untuk masyarakat di sana yang menjadi wilayah kerja di sana maupun staf kantor, teman kerja di sana, itu perbuatannya sama, sehingga apa yang sudah Bapak tanam di sini insya Allah pada akhirnya nanti Bapak akan petik, dan insya Allah kami doakan kita semua pada saatnya akan berakhir. Insya Allah segera jannah untuk itu Bapak dapat. Amin. Amin. Ini merupakan perkenalan yang sangat luar biasa. Dari sekian banyak saya mengenal orang, baru pernah bersama ayahanda saya menemukan banyak hal. Yang pertama, saya menilai ayahanda bukan dari sisi jabatan. Sebagai seorang Kajari, saya menganggap ayahanda sebagai sosok orang tua yang terbaik, yang patut untuk ditauladani. Banyak ilmu, banyak nasihat yang saya dapat, dan ini menjadi motivasi buat saya sebagai abdi negara juga, sebagai sosok pribadi juga. Ini akan saya jadikan sebagai pegangan hidup saya. Dan saya merasa kehilangan setelah mendengar ayahanda harus pergi ke tempat tugas yang baru. Tentunya ini pukulan bagi saya pribadi, tapi inilah takdir hidup. Saya juga harus menerima itu. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Tapi Allah akan mempertemukan kita di tempat yang lebih baik. Sehingga mungkin dalam momen-momen ini, momen yang menentukan bahwa jarak akan memisahkan kita, tapi setidaknya ikatan emosional ini akan tetap terjaga. Dan saya berharap bahwa silaturahmi ini akan kita bangun walaupun tidak secara bertatap muka, tapi lewat alat komunikasi kita senantiasa membangun hubungan komunikasi, dan saya pribadi akan selalu menanti nasihat-nasihat terbaik dari ayahanda. Insya Allah ayahanda akan selalu diberikan kesehatan, lalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap urusannya. Mungkin itu pribadi beta banyak hal yang tidak bisa saya ungkapkan. Ini menjadi rahasia saya dengan ayahanda. Jelas bahwa kita di SBT cukup kehilangan dan sangat kehilangan, karena ayahanda telah memberikan contoh bagi kita semua, baik di lingkungan kerja maupun dalam pergaulan sehari-hari. Artinya tidak ada lagi yang mampu memberikan kita nasihat, mendampingi kita, berkelakar, menghabiskan waktu sampai semalam suntuk, sudah tidak ada lagi. Jadi ini adalah momen-momen yang sangat membuat kita agak tidak terima secara pribadi, tapi ini sebuah ketentuan ilahi bahwa kita harus dipisahkan oleh jarak. Selanjutnya saya pasrahkan kepada Allah bagaimana Allah menentukan jalan ayahanda dan kami semua di sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Kejari Kabupaten Seram bagian timur yang selama ini saya kenal, beliau ini tidak dalam kehidupan keseharian pergaulannya itu dia tidak membedakan dari statusnya bergaul dengan siapa saja. Oleh sebab itu, pemimpin seperti ini yang semestinya ke depan kalau ada pemimpin-pemimpin yang baru yang hadir di Kabupaten Seram bagian timur dalam hal ini di Kejari, mudah-mudahan bisa ada rekam jejak seperti Pak Edi, karena selama ini pergaulannya itu baik dengan pemerintah daerah, baik dengan masyarakat biasa, teman-teman ojek. Inilah kebersamaan yang selalu Pak Edi selama ada di Kabupaten Seram bagian timur ini melaksanakan pergaulan yang luar biasa, sangat harmonis dengan teman-teman. Sebab itu kami hari ini dengar informasi bahwa Pak Edi pindah tugas. Jujur saja saya sangat terharu. Rasa inginnya harus tugas di Kabupaten Seram bagian timur lebih lama, tapi apa mau dikatakan ini perintah negara. Oleh sebab itu ada satu pantun yang berbunyi, buah manggis, buah rambutan, asal jangan buah pepaya. Biar Pak Edi jauh langgar lautan, asal jangan lupakan saya. Assalamualaikum, saya Iksan, anak muda dari Kabupaten Seram bagian timur. Saya mengenal ayahanda Kajari SBT ini adalah sosok yang sangat inspiratif.
jarang kami temui di SBT ini seorang pejabat vertikal di SBT yang tidak memandang jabatan sebagai sebagai alasan untuk kita tidak saling bertatap muka, berinteraksi. Kemarin saya tidak percaya, sangat tidak percaya bila ada informasi perpindahan beliau. Kan ketika saya mendapat informasi ini, saya betul-betul kaget. Ternyata 3 tahun tidak begitu lama dengan beliau. Olehnya itu harapan saya cuma satu. Ketika ada kepala kejaksaan yang baru di sini mampu mengikuti napak tilas kepemimpinan beliau di kepala kejaksaan di Kabupaten Serang Bagian Timur. Saya doakan semoga kepala Ayahanda Kajari semakin sukses dalam karirnya, sehat selalu, dan semoga menjadi inspirator di tempat tugas yang baru. Di rumah makan Damar Langit lintas SS ya, ini dengan bapak yang sangat terinspirasi dari beliau, banyak memberikan masukan buat usaha kami. Ya, sosok yang rendah hati walaupun dengan jabatan yang tinggi tapi tetap bersahabat dengan masyarakat, tidak memandang status. Semoga bapak sama keluarga sama ibu sehat-sehat selalu dan sukses terus berkarya. Masya Allah, pagi ini baru dengar kabar kalau Pak Edi sudah pindah tugas Tugas Pengabdi di Serang Bagian Timur. Tentunya Assalamualaikum Pak. Bang yang mengenal Pak Edi, Masya Allah Pak Edi sangat luar biasa dekat dengan masyarakat, dan kita hanya bisa mendoakan agar Pak Edi di tempat tugas yang baru diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan, dan mudah-mudahan Allah kasih lagi jabatan dan pengabdian Pak Edi bernilai ibadah. Sosok yang luar biasa, sosok yang begitu dekat dengan masyarakat kecil. Yang selama ini kita tahu ketika sebut Pak Kejari SBT, orang akan puas, itu sosok yang luar biasa, sosok yang bersahaja, sederhana, yang luar biasa. Selamat bertugas di tempat tugas yang baru. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat. Amin. Mantap. Baik sekali memang. Bos kita tidak akan terlupakan. Orang yang paling baik cuma Pak Kajari dari SBT. Selalu kita ketemu di sini ya. Amin. Mudah-mudahan kita baku dapat di lain waktu dan kesempatan. Siap, Komandan. Bapak Edi selalu Apa? jelas. Apa yang dibilangnya nih? Bagaimana, apa yang mau disampaikan ini? Bapak Edi selalu di orang Ambon pun hati. Bapak Edi selalu katong ingat. Ya. Ada waktu nanti kita. Oke. Siap, Bos. Siap lanjutkan misi. Oke. Wih, selamat tinggal ya. Ini selama 2 tahun 5 bulan di mana-mana ini sampai baku dapalai. Semoga semua bawa berkah. Ini kenangan terindah. Sepanjang masa pas di kiri dia. Harus di kiri. Jabatan di kanan. Pin ini. Pin di kanan. Makasih Pak Kejari. Masya Allah. Masya Allah, ini pakai jari terbaik. Makanya Si Maluku. di komen kita bilang sungguh indah rencana Allah. Sama-sama sih. Bukan sembarangan. Ujian itu pun 2. Diberikan suatu nikmat di jabatan orang tua berjasa dalam. Nah, ini harus disikapi. Jika kita bisa menyikapi 2 kondisi ini, insya Allah mungkin hasilnya pas lah. Iya, begitulah hidup. Yang harus kita 2 kondisi itu, yang hitam dan putih, tapi kita bersamaan melewatinya. Benar makan dulu. Ya, 3S. Mau rokok apa, kopi? Es. Oh, es bikin es dulu. Boleh.
Terima kasih. Pesan buat Saya kenal Bang Edi, terlepas daripada kepala Kejari, beliau saya anggap sebagai orang tua, karena selama ini saya mendapatkan sosok yang betul-betul memperhatikan buat saya, karena apa yang beliau terapkan buat anak beliau tidak beda jauh dengan saya terapkan buat anak saya. Makanya saya anggap beliau itu sebagai orang tua, terlebih sebagai orang tua untuk saya daripada seorang Kejari. Nah, walaupun memang statusnya sebagai Kejari, tapi saya lebih cenderung beliau sebagai orang tua saya. Saya banyak pendapat yang saya selalu berdialog sama beliau, apalagi saya sama beliau ini tiap malam selama bulan Ramadan itu saya sama beliau ini selalu begadang sambil bercerita. Bahkan sempat saya pernah pertanyakan, Bang, kenapa sih mau bergaul sama kita yang memang bukan apa-apa dibandingkan dengan beliau begitu. Nah, bahkan saya sempat ditegur, salah, kamu berpendapatnya salah, karena saya di sini bukan sebagai Kejari, saya di sini sebagai masyarakat. Nah, apabila saya lihat yang memang yang harus saya benahi, ya saya benahi. Nah, itu yang selalu saya pegang sebagai pegang hidup saya, karena beliau yang selama ini saya dapatkan belum ada seperti beliau. Makanya dengan adanya beliau sih saya merasa nyaman, apalagi bergaulnya tidak pernah berpikir ini siapa, dia kalangan dari mana, tidak pernah. Bahkan beliau ini mau bergaul dengan siapa saja, bahkan kita ngopi saja itu bahkan bisa satu gelas untuk berdua bertiga, tidak pernah merasa jijik dengan beliau, tidak pernah menganggap itu. Beliau memang suatu sosok pimpinan sekaligus orang tua buat saya, yang saya dapatkan selama ini belum ada seperti beliau. Alhamdulillah, dengan adanya beliau banyak motivasi yang saya dapat. Jujur saja, selama saya dengar beliau berpindah tugas ke tempat lain, saya terharu sekali, karena saya tidak melanggar tetap bukan bertanya, berpendapat sama beliau. Bahkan waktu saya dengar ini itu melalui medsos yang diketahui oleh istri saya. Pada saat itu istri saya berkata, ayah, Pak Kejari pindah ya? Saya kok kaget, kok tidak pernah ada berita untuk pindah, untuk berpindah tugas ke tempat lain. Kok saya tahunya dari istri saya melalui medsos. Nah, pada saat itu saya duduk di tepi sudut kursi. Saya kan tidak ada di Bula itu hari, saya ada di Makassar, antar kecil mondok. Dan alhamdulillah anak saya semua mondok, beliau anaknya semua juga mondok. Makanya saya selalu berdialog sama beliau, karena banyak yang menurut saya, yang saya harus menjadi patokan buat hidup saya. Alhamdulillah
saya selalu pegang semua apa yang diungkapkan dari beliau, dan setelah mendengar itu saya merasa terpukul sekali karena beliau merupakan sosok yang saya dambakan. Alhamdulillah saya juga sampaikan buat anak-anak saya bahwa apalagi Abang Akmar yang memang selalu berjamaah sama-sama beliau, anak saya itu bahkan bilang, ayah kapan lagi abang bisa ketemu sama abang itu yang terus ayah bilang, abang yang mana? Itu abang yang selalu duduk sama-sama yang ayah itu. Lalu terus saya mengatakan, oh pakai jari, iya itu. Orangnya baik sekali. Bahkan anak saya juga tahu bahwa beliau itu orang baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berpindahnya tugasnya Pak Edi, yang saya anggap sebagai orang tua, bisa menjadi sosok juga di tempat bertugas yang baru. Amin, amin, amin. Mungkin itu saya, karena saya nggak bisa lebih, saya lebih terharu kalau macam diungkapkan lebih banyak lagi. Insya Allah selamat bertugas di tempat baru, semoga sukses, semoga dikaruniai rahmat, diberkahi semua segala urusannya. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak, selama Pak di sini luar biasa. Iya. Pergaulannya sebagai orang pejabat tidak mengenal pandang bulu antara yang di bawah maupun yang di atas, Pak. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ke depan pimpinan yang akan menggantikan Bapak juga dapat punya aplikasi yang sama. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan Pak setelah sampai di tempat tujuan yang baru, ya insya Allah, apa yang ada yang Pak terapkan di sini, mudah-mudahan di tempat yang baru pun hal yang sama atau lebih lagi. Saya bisa diukirkan dengan kata-kata, Pak, luar biasa. Karena selama ini Pak punya pergaulan yang ketemu, bisa diukirkan dengan kata-kata, Pak. Itu hanya ada di hati. Ya. Beta sedih, saya bisa bicara lah. Turun dari mobil itu beta lihat ibu air mata mau jatuh. Apa yang kau pikir sehingga mau jatuh itu, apa itu membuat? Sing tahu Pak, beta lihat ibu saya, beta air mata mau jatuh tadi. Ibu turun dari mobil itu, langsung beta follow ibu. Wih. Saya bisa bilang bicara banyak lah, pokoknya sedih. Jadi sampai parfum pun gak kau ganti, sampai parfum mobil. Bapak pembawa badan di dalam mobil ini masih ada. Oh, jadi nggak kau ganti itu alasannya? Sing ganti suasananya itu ya? Iya. Jadi kalau pulang pergi pun kemarin sendiri itu perasaan masih... Beta bayang Bapak dan ibu ada kayak dalam mobil, padahal itu beta sendiri. Biasa di kapal, di feri, duduk sama-sama minum kopi. Makanya waktu kemarin kan cerita. Gimana perjalanan beta putar Bapak lagu. Lagu-lagu ya? Itu beta berjalan sampai jalan air mata. Mana cuma beta sing mau kasih tahu saya, beta diam-diam bikin diri kuat. Tapi sing mampu memang. Lagu-lagu yang aku suka itu ya di mobil masih ada ya? Masih ada. Beta buka di YouTube. Oh, buka di YouTube. Sing ada playlist, sing ada ini beta buka di YouTube, beta putar sepanjang jalan. Lagu-lagu yang sering kuputar. Bayang Bapak di samping, ibu di belakang. Sampai di pelabuhan juga beta kayak biasa. Sing semangat, beta dulu saja sambil tunggu kalau mau dapat naik ferry, dapat naik, sing dapat juga beta bermalam. Beta sing kayak sing semangat, kayak rasa paling capek. Iya. Oke. Oke, jangan saya selalu ya. Kita masih ada waktu besok buku dapat lagi. Ngobrol-ngobrol kita besok. Gimana cara lah supaya nggak terlalu sedih lah. Bapak beta nih tahan, tapi beta sih jujur saya beta nih sih bisa tunjukkan beta mau sedih, tapi kalau beta sendiri tuh beta bisa menangis kayak anak kecil. Oh gitu. Di rumah mungkin ya. Tadi kalau tadi sih ada orang beta pola ibu tuh beta menangis, cuma karena orang banyak beta tahan, beta punya air mata sah. Bapak beta ekspresi sendiri tuh turun-turun langsung beta kejar bapak dan ibu. Cuma beta tahan, beta yang bisa bicara. Nanti ada waktu beta dan bapak sendiri kalau beta mau menangis, bapak pempangku kah, mau apa kah, kalau bapak kah menangis itu terakhir itu beta tahan, beta pun sama ini itu sudah Pak yang di beta pun pikiran. Terakhir beta lihat bapak dan ibu baru naik mobilnya, mobil lain, baru yang bawa bukan beta. Iya. Beta rasa kayak mama. Selama ini apa-apa beta berjalan dengan ibu dan bapak. Mau di mana saja. Selalu dengan ibu dan bapak. Tadi turun pakai mobil silver itu kayak beta rasa bagaimana? Apa mengkali sampai bapak beta sampai beta pun hati kecil, bapak dan ibu sumarah beta kapal. Iyalah. Pokoknya tetap semangat aja.
Iya, Pak. Berserah, kita berdoa pada Allah, berikan kekuatan, berikan semuanya berjalan lancar. Semua akan dibukakan jalan-jalan semua. Yang penting kita tetap sholat itu jangan tinggal. Insya Allah, Pak, ya Allah. Apapun pesan itu tuh kita jaga Kang, baik-baik. Sholat itu yang membuat kita menjadi tenang. Apapun permasalahan bisa terselesaikan. Banyak yang kita contoh dari Bapak pun. Cara hidup, gaya hidup kita banyak belajar. Cuma kita diam-diam kita sing ini. Kita selalu bicara dengan istri, Bapak, dengan Ibu punya karakter, sifat. Itu yang ketung, apalagi ketua rumah tangga baru ini. Kita bilang kita banyak belajar di Bapak itu. Makanya apa yang kita terapkan kau itu ilmu dari Bapak. Ya. Ilmu hidup. Pokoknya jangan lepaskan Allah. Nanti akan datang Insya nanti Allah, yang baik-baik. Amanat itu tuh. Yang baik-baik akan datang dia sendiri. Tapi kalau kita jauh, wah itu masalah kan. Apa yang Bapak sampaikan ke beta itu Insya Allah kita. Itu aja pesanku. Alhamdulillah aku pun senang sekali karena kau sekarang ini sholat udah kau jaga. Karena itulah intinya hidup ini. Apa mau kita cari apa semua, maka sholat itulah yang utama. Kalau udah sholat semuanya, dunia akhir kita akan bahagia. Di dunia pun kita akhirat pun udah ada, gitu kan? Nah jadi itu aja. Kalau udah dengan sholat aman semuanya. Nah di situ pun kita bisa menerima ikhlas apapun itu, kita ikhlas bisa menerima ketika kita minta petunjuk kepada Allah, bisa dikuatkan, bisa di semuanya. Nah gitu aja. Tidur, sholat, sholat. Oke. Ya, mantap. Oke, Jam. Lanjut. Iya. Masih aku udah bisa. Siap. Bapak istirahat dulu. Udah lanjut pulang. Iya. Pulang duluan. Iya. Hati-hati ya. Salam. Yuk. Hujan mulai ke rumah. Hujan ini. Tadi bulan besok udah berangkat. Besok ini udah berangkat. Ini udah waktunya nih. Ini masih sudah bulan. Besok Pangkalan. Besok belum udah berangkat. Belum tidak lagi. Ini saya dulu sama om saya, abang saya, orang yang saya selalu kagumi di Kabupaten NTT, yaitu Pak Kejari. Besok Pak Kejari sudah balik ke tempat tugas baru Mega di Padang. Ini kita dulu cerita-cerita. Kita di SBT sangat terharu, merasa kehilangan dengan tempat pindah tempat tugasnya baru untuk Bapak Padang. Oke. Sehat semuanya. Sini. Ini terakhir dulu nih Pak Edi nih. Banyak pesannya buat saya, tapi insya Allah kalau itu udah berhasil saya telepon beliau nanti. Itu rahasia kita saya sama Pak Edi. Kalau udah berhasil saya telepon. Mudah-mudahan insya Allah amin. Amin. Ini kopi dan rokok hari ini terakhir untuk beli Pak Gatong. Iya. Sekarang lagi biasa ini sekarang lagi pejabat yang boleh Gatong kopi dan rokok dulu di Pak Gatong. Ya sederhana kayak begini. Assalamualaikum. Sudah, Pak Edi yang terbaik. Selama setahunnya saya pemimpin pejabat yang paling terbaik di Kabupaten NTT itu Pak Edi. Pak Edi ini punya kita itu masyarakat NTT meneladani Pak Edi. Pemimpin yang merayat, tegas, dan banyak kesan-kesan baik yang Pak Edi tinggalkan buat kita. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Rapat. Sabar. Rapat mah. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sehat yang pergi, sehat pula yang tinggal semuanya. Sampai baku dapalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini saya berkunjung ke kantor kepala desa. Ternyata Pak Amin sudah tahu kalau saya itu dimutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Pemerintah Negeri Kampung Wailola.
sedikit memberikan terhadap sosok seorang Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Pak Edi. Ya, beliau kurang lebih hampir 3 tahun, 2 tahun lebih ya, beliau sebagai Kajari di SBT. Dan dalam sejarah pergaulan kami dengan para pejabat, terutama pejabat yang menduduki jabatan strategis, bisa dibilang beliau adalah salah satu dari unsur Forkopimda di Kabupaten Seram Bagian Timur. Tapi karakternya ini yang kemudian unik ya, unik. Beliau sangat unik. Beliau memberikan pelajaran kepada saya secara pribadi dan juga kepada masyarakat bahwa jabatan itu diletakkan secara proporsional, di mana jabatan itu akan melekat pada kita dan di mana jabatan itu tidak boleh melekat pada kita, sehingga tidak ada lagi jarak antara seorang Kepala Kejaksaan Negeri dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ini peristiwa nyata yang tidak ada unsur spekulasinya di dalam, karena setiap kami berkunjung ke kantor kejaksaan itu seringkali kami menemukan beliau duduk bersamaan dengan para staf yang ada di kantor, terutama itu di bagian pos masuk, ngobrol cerita sama mereka, bahkan nyanyi bareng sama mereka, bahkan mendengarkan keluhan-keluhan mereka itu dalam sebuah suasana obrolan yang sangat santai, sehingga antara bawahan dan pimpinan itu tidak ada sekat untuk saling memberikan masukan, saling menyampaikan keluhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya secara pribadi mengenal Pak Edi tidak lagi dalam konteks sebagai Kepala Kejaksaan, tetapi beliau adalah guru bagi kami. Dalam setiap momen cerita lepas di kantor, di tempat ngobrol terbuka, di warung-warung kopi, di masjid, itu beliau selalu memberikan nasihat kepada kami, dan setiap nasihat itu sangat bernilai, bahkan mahal ya, terutama dalam menjaga amanah. Lebih khusus itu kalau kaitannya dengan kapasitas kami sebagai penyelenggara pemerintah di desa yang bersentuhan langsung dengan keuangan negara di desa, itu beliau menjelaskan bahwa hak-hak kalian itu adalah hak kalian, tetapi yang bukan hak kalian itu harus ditunaikan sesuai dengan fungsi dan peran daripada apa yang diberikan oleh negara kepada kalian. Intinya adalah beliau memberikan nasihat agar menggunakan uang itu sesuai dengan tujuannya, tidak boleh mengambil apa yang bukan hak kita. Karena memerangi korupsi itu bukan penegakan hukum, bukan penegakan aturan, tapi pencegahan korupsi itu adalah pengendalian diri terhadap pengolahan amanah. Itu yang beliau sampaikan ke kita, dan itu semua menjadi iktibar, menjadi pelajaran. Nah, saya bahkan mungkin dengan teman-teman kepala desa yang lain secara jujur merasa kehilangan terhadap sosok beliau, tetapi itulah tugas yang diberikan oleh negara kepada beliau. Pada batas waktunya beliau harus meninggalkan SBT, ya beliau harus meninggalkan. Tetapi yang pergi ini adalah jabatan dan fisik beliau. Insya Allah jabatan dan fisik beliau, jabatan beliau tergantikan oleh orang lain dan fisik beliau meninggalkan SBT. Tetapi ruhnya, nasihatnya, bayangan wajah beliau yang penuh orang tua itu tetap akan berada dalam benak dan ingatan kami. Dan saya kalau mau ditanya misalnya punya kewenangan, saya mau sampaikan ke Pak Kajagung, beliau sebaiknya jangan dipindahkan. Beliau harus ada di sini barang 1 tahun lagi kalau memang itu memungkinkan dari sisi jabatannya, untuk terus memberikan edukasi dan pembinaan. Yang pasti hari ini saya punya keberanian untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi program Kejaksaan Agung dalam bentuk kerjasama antara kejaksaan dan desa dalam pengelolaan dan pendampingan dana desa, jaga desa, itu berkat arahan dan motivasi beliau, bahwa kalau ingin agar tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan keuangan, maka hadirkanlah pihak penegak hukum untuk mendampingi Anda, sehingga di setiap langkah-langkah Anda itu ada yang diawasi, ada yang dibimbing, ada yang diarahkan, sehingga penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan anggaran desa itu bisa Anda hindari. Dan karena itu sekali lagi sekarang berjalan Pak Edi, Pak Kajari, terima kasih banyak. Setelah kami melakukan penandatanganan, Pak Ojan dan Pak Victor yang juga memiliki kapasitas sebagai kepala seksi di Datun, Intel, ya Datun dan Intel melakukan pengawasan itu secara menyeluruh. Bahkan ada pelajaran-pelajaran penting yang saya dapatkan dari Pak Ojan kemarin ketika beliau memberikan teguran kepada saya bahwa ini harus diperjelas sehingga perencanaan itu dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Sekali lagi Pak Edi,
dan seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Terima kasih. Kami masyarakat SBT, masyarakat Bula, secara khusus Kepala Desa dan warga Wailola kehilangan sosok Bapak Edi. Mudah-mudahan beliau misalnya punya kesempatan bisa datang lagi ke SBT secara pribadi maupun secara dinas, itu sungguh memberikan sebuah kebahagiaan bagi kami, karena kira-kira itu adalah hadiah. Pak Edi, terima kasih atas bimbingan, nasihat, arahan, keberadaan sebagai seorang ayah dalam komunitas kehidupan kami di Kampung Wailola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, beta ucap terima kasih yang tak terhingga kepada Bang Edi. Begitulah kira-kira sapaan akrab kami kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Timur. Bang Edi bertugas di Kabupaten Seram Bagian Timur kurang lebih hampir 3 tahun. Satu durasi waktu yang terbilang cukup lama dalam tugas dan jabatan. Tetapi terlalu cepat bagi persahabatan kami dengan beliau. Sosok yang cepat akrab, mudah kelakar, dan tentu bergaul tanpa pandang bulu, entah dia pejabat, entah dia tukang ojek, dia tukang beca, pedagang asongan, membuat kami benar-benar merasa kehilangan sosok beliau. Bagi beta secara pribadi, hari-hari bersama beliau adalah nasihat, baik lewat ucapannya maupun tindakannya. Karena itu, mewakili masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur, beta ucap selamat bertugas di tempat tugas yang baru dan dalam jabatan yang baru. Tetap menjadi Bang Edi yang kita kenal dan tidak pernah berubah meskipun jabatannya lebih tinggi dari yang sekarang. Satu nasihat yang saya kenang dari beliau adalah berbuat baiklah dengan siapapun, karena itu merupakan kebahagiaan yang menyehatkan jiwa dan raga kita. Terima kasih Bang Edi, selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga Allah merahmati jabatan yang baru, memberi rizki, memberi kesehatan, dan memberi umur yang panjang. Semoga kita dapat bertemu kembali. Dan jangan lupa ingat ketong di Bula, di Kampung Wailola, lebih spesial jemaah Masjid Darussalam Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin membius jiwa terlelap. Kami percaya engkaulah kiblat. Kebaikanmu selalu tinggalkan jejak.